Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenang Wanyu Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 360 dari Prodi Teknik Informatika tahun 2023 kelas K. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama, sistem operasi modern mendukung lingkungan multitasking, di mana proses berjalan bersamaan. Pada sistem dengan prosesor tunggal, hanya satu proses yang dapat berjalan pada CPU pada satu waktu. Proses lainnya yang berada di antrian siap harus menunggu sampai CPU menjadi bebas. Sistem operasi harus memutuskan melalui scheduler, urutan eksekusi dari proses. Objektif dari multiprogramming atau multitasking adalah untuk membuat beberapa proses berjalan setiap saat, untuk memaksimalkan utilisasi CPU. Penjadwalan adalah fungsi sistem operasi yang fundamental. Hampir semua sumber daya komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU tentu saja merupakan salah satu sumber daya komputer utama. Karena itu, penjadwalannya menjadi penting sekali pada desain sistem operasi. Penjadwalan CPU menentukan proses mana yang berjalan ketika ada beberapa proses yang dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU adalah penting karena dapat memiliki efek pada utilisasi sumber daya dan kinerja keseluruhan sistem. Secara umum, kita ingin mengoptimalkan perilaku sistem. Ide dasar multiprogramming adalah mengatur beberapa proses untuk dieksekusi oleh CPU, yaitu ketika mengalokasikan sumber daya bagi CPU. Ketika ada lebih dari satu proses yang dapat dieksekusi, hanya satu proses yang akan dialokasikan ke sumber daya. Ada beberapa algoritma, seperti FCFS atau First Come First Serve, Priority Scheduling, Shortest Job First atau SJF, dan Round Robin. Penjadwalan CPU adalah masalah dalam memutuskan proses mana yang siap di antrian harus dialokasikan ke CPU. Penjadwalan dapat merupakan preemptif atau non-preemptif. Pada penjadwalan non-preemptif, CPU tidak dapat mengalihkan proses ke proses lain sampai waktu penyelesaian dituntaskan. Sedangkan penjadwalan preemptif, proses yang sedang dieksekusi mungkin dipaksa untuk mengalihkan proses sedang berjalan oleh proses lain berdasarkan kriteria penjadwalan. Pada algoritma round robin, proses dialihkan ke proses berikutnya berdasarkan waktu kuantum yang ditentukan. Sehingga algoritma round robin merupakan algoritma preemptif. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma penjadwalan yang baik untuk sistem waktu nyata dan time sharing harus memiliki karakteristik berikut. Konteks switching yang minimum, utilisasi CPU yang maksimum, throughput yang maksimum, turnaround time yang minimum, waktu tunggu yang minimum, dan waktu respons yang minimum. Round robin adalah metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama. Proses di mana waktu prosesnya lebih pendek akan selesai terlebih dahulu daripada proses yang waktu prosesnya lebih lama. Metode ini membagi proses dengan kuantum yang sama pada setiap proses. Berapa lama nilai kuantum terhadap proses telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada prioritas dalam proses dan diberikan kuantum atau time slice yang sama. Round robin dibuat sehingga memenuhi kebutuhan time sharing. Keuntungan algoritma round robin adalah sebagai berikut. Starvation pada proses dapat dihindari karena setiap proses mendapatkan giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Proses dengan burst time lebih kecil mendapat keuntungan karena dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan algoritma yang lain. Algoritma round robin adalah preemptif. Tujuan penjadwalan sistem adalah untuk throughput. Throughput adalah jumlah proses yang diselesaikan dalam satu unit waktu. Algoritma penjadwalan harus didesain sedemikian rupa sehingga throughput sistem menjadi maksimal. Utilisasi CPU. Ini adalah persentase waktu bahwa CPU sibuk dalam mengeksekusi proses. Tujuan dasar penjadwalan adalah menjaga prosesor sibuk sepanjang waktu. Fairness. Semua proses dalam sistem harus diberlakukan dengan cara yang sama kecuali ada beberapa proses yang disukai atau diprioritaskan. Jika seperti ini, semua proses dengan prioritas lebih rendah harus diabaikan untuk menghindari starvation. Konteks switching adalah prosedur menyimpan status proses aktif dan memulihkan status proses lain untuk CPU ketika sistem harus mulai mengeksekusi proses berikutnya. Konteks switching adalah overhead dari sistem dan membuat waktu tidak efektif dari CPU. Algoritma penjadwalan harus didesain untuk meminimalkan konteks switching. Algoritma round robin didesain khususnya untuk sistem time sharing. Masing-masing proses ditetapkan interval waktu yang disebut waktu kuantum. Masing-masing proses disediakan waktu tetap untuk mengeksekusi sesuai waktu kuantum. Waktu kuantum umumnya adalah 10 hingga 100 M detik. Antrian siap diperlakukan sebagai antrian sirkuler, sehingga proses dialihkan berurutan dari P1 hingga P5 dan kembali ke P1 hingga ke P5 kembali secara sirkuler. Selanjutnya ini ada sebuah studi kasus, diberikan 5 proses P1 sampai P5 pada tabel di bawah ini, dengan burst time masing-masingnya. Pada studi kasus ini diberikan waktu kuantum sama dengan 25 M detik.
P1 dengan burst time 20, P2 dengan burst time 34, P3 dengan burst time 25, P4 dengan burst time 62, dan P5 dengan burst time 67. Pada gambar Gantt chart untuk studi kasus 1, proses akan bergiliran dari P1 ke P5 dan kembali ke P1 lagi dengan urutannya. Proses dimulai dengan P1 dengan burst time adalah 20. Setelah itu adalah P2 dengan burst time adalah 34, sehingga tersisa 9 dengan kuantum yang 25 yang sampai di 45. P3, 45 ditambah 25 menjadi 70 dengan sisa burst time 0. Berarti proses P3 selesai. Kemudian P4 masuk sampai 95. Pada P4 sisa proses adalah 37. Kemudian beralih ke P5 sampai ke 120 dengan sisa burst time 42. Dari P5 beralih ke P1 kembali, namun P1 sudah selesai sehingga masuk ke P2. Sisa P2 adalah 9 hingga sampai ke 129. Dari P2 beralih ke P3, namun P3 sudah selesai sehingga lanjut ke P4. P4 bersisa 37 sehingga sampai ke 154 dengan sisa P4 adalah 12. Dari P4 beralih ke P5, sisa P5 adalah 42 sehingga dikurangi menjadi 17. P4 beralih ke P5 pada 179. Sistem secara sirkuler berlanjut ke P1 kembali. P1 sudah selesai, lanjut P2. P2 juga sudah selesai, sehingga lanjut ke P3. P3 sudah selesai, lanjut ke P4. Menjadi 191, karena sisa P4 adalah 12. Akhirnya, P5 masuk dengan menjadi 208. Untuk menghitung waktu tunggu setiap proses, kita bisa melihat tabel ini. Sehingga, waktu tunggu rata-rata adalah 0 ditambah 95, ditambah 45, ditambah 129, ditambah 141, lalu dibagi 5, sehingga totalnya menjadi 82 M detik. Untuk menghitung rata-rata turnaround time, kita bisa menggunakan tabel berikut ini. Sehingga rata-rata turnaround time adalah 20 ditambah 129, ditambah 70, ditambah 191, ditambah 208, dibagi 5 sama dengan 123,6 M detik. Selanjutnya ada studi kasus 2. Pada studi kasus 2 ini, proses dan burst time sama, namun waktu kuantum yang digunakan adalah 15. Lebih sedikit waktu kuantum, maka konteks switching akan menjadi lebih banyak. Proses P1 dimulai, karena kuantum 15, maka proses bersisa 5. Kemudian proses P2 masuk, dan proses P2 bersisa 19. Proses P3 masuk, dan bersisa 10. Kemudian P4 masuk dan bersisa 47. Setelah itu proses P5 masuk dan bersisa 52. Proses kemudian kembali ke P1 lagi secara sirkuler. P1 masuk dan tidak bersisa. Dari 75 menjadi 80. Kemudian P2 masuk dari sisa 19 menjadi 4. Dengan data di Gantt chart menjadi 95. Kemudian P3 masuk sebanyak 10. Gantt chart menjadi 105. Berikutnya P4 masuk dengan sisa 47 menjadi 32. Sehingga Gantt chart menjadi 120. Berikutnya, P5 masuk dengan sisa 52 menjadi 37. Pada Gantt chart menjadi 135. Kemudian proses kembali ke P1. P1 sudah selesai sehingga dilewatkan. P2 masuk dengan sisa 4 sehingga di Gantt chart menjadi 139. Kemudian proses beralih ke P3. P3 sudah selesai sehingga lanjut ke P4. P4 masuk dari tersisa 32 menjadi 17. Di Gantt chart menjadi 154. Berikutnya, P5 masuk dengan sisa 37 menjadi 22. Di Gantt chart menjadi 169. Kemudian, proses secara sirkuler kembali lagi ke P1. Pada proses P1 sudah selesai, sehingga lanjut ke P2. P2 juga sudah selesai sehingga lanjut ke P3. P3 juga sudah selesai sehingga dilanjutkan ke P4. Pada P4, sisa burst time adalah 17 menjadi 2. Sehingga di Gantt chart dari 169 menjadi 184. Proses kemudian berlanjut ke P5. Pada P5, sisa proses yang ada 22 menjadi 7. Sehingga di Gantt chart menjadi 199. Proses kemudian secara sirkuler balik lagi ke P1. P1 sudah selesai sehingga lanjut ke P2. P2 sudah selesai sehingga lanjut ke P3. P3 sudah selesai sehingga lanjut ke P4. Pada P4 burst time tersisa 2 sehingga di Gantt chart menjadi 201. Berikutnya P5 yang hanya tersisa 7 sehingga di Gantt chart menjadi 208. Akhirnya semua proses selesai. Untuk perhitungan waktu tunggu rata-rata bisa melihat tabel di bawah ini. Maka waktu tunggu rata-rata adalah 60 ditambah 109 ditambah 80 ditambah 139 ditambah 141 dibagi 5 sama dengan 105,8 M detik. Untuk menghitung rata-rata turnaround time, bisa menggunakan tabel berikut ini.
Sehingga rata-rata turnaround time adalah 80 ditambah 139 ditambah 105 ditambah 201 ditambah 208 dibagi 5 sama dengan 146,6 M detik. Untuk kesimpulannya, konteks switching yang lebih banyak terjadi pada waktu kuantum sama dengan 15. Pada studi kasus 2 dengan waktu kuantum 15, ada sebanyak 17 konteks switching. Sementara pada waktu kuantum 25, pada studi kasus 1, hanya terdapat 10 konteks switching. Total burst time untuk waktu kuantum 25 pada studi kasus 1 adalah 208 M detik. Sedangkan pada waktu kuantum 15 adalah juga sama 208 M detik. Nilai ini harus sama, yang membuktikan bahwa perhitungan Gantt sudah benar pada kedua studi kasus. Waktu tunggu rata-rata untuk waktu kuantum 25 pada studi kasus 1 adalah 82 M detik. Sedangkan waktu tunggu rata-rata untuk studi kasus 2 dengan waktu kuantum 15 adalah 105,8 M detik. Sehingga waktu tunggu yang lebih efisien adalah pada kuantum yang sama dengan 25, karena waktu tunggunya lebih kecil. Rata-rata turnaround time untuk waktu kuantum 25 pada studi kasus 1 adalah 123,6. Sedangkan rata-rata turnaround time untuk waktu kuantum sama dengan 15 pada studi kasus 2 adalah 146,6 M detik. Sehingga rata-rata turnaround time yang lebih efisien adalah pada waktu kuantum yang sama dengan 25, karena rata-rata turnaround time-nya lebih kecil. Selanjutnya ada contoh implementasi algoritma round robin. Yang pertama ada alokasi waktu presentasi dalam pertemuan atau diskusi kelompok. Dalam pertemuan atau diskusi kelompok, algoritma round robin dapat digunakan untuk memastikan setiap anggota kelompok memiliki waktu yang sama untuk berbicara atau mempresentasikan ide mereka. Sebagai contoh, moderator pertemuan dapat memberikan kesempatan kepada setiap peserta secara bergantian untuk berbicara, memastikan bahwa suara setiap orang dapat didengar dengan adil. Lalu ada penjadwalan kegiatan dalam program pendidikan. Di sekolah atau perguruan tinggi, algoritma round robin dapat digunakan untuk menemukan urutan kegiatan dalam program pendidikan harian. Misalnya, jika ada waktu yang terbatas untuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler, algoritma round robin dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan mendapatkan slot waktu yang sama dalam jadwal. Lalu, ada sistem jaringan komputer atau networking. Algoritma round robin digunakan dalam beberapa metode penjadwalan pengiriman paket data di dalam sistem jaringan komputer. Misalnya, dalam protokol token ring, setiap node diberikan kesempatan untuk mengirim data secara bergantian, sehingga mencegah satu node mendominasi akses ke jaringan. Yang keempat, lalu ada server load balancing. Dalam lingkungan server yang mendukung banyak klien, teknologi load balancing menggunakan algoritma round robin untuk mendistribusikan lalu lintas dengan merata ke sejumlah server. Setiap permintaan dari klien diarahkan ke server berikutnya dalam daftar server yang tersedia. Hal ini membantu mencegah overload pada satu server tertentu dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Selanjutnya, ada waktu parkir di tempat umum. Pada tempat parkir umum yang sibuk, algoritma round robin dapat diterapkan untuk mengatur waktu parkir mobil. Setiap pengendara diberikan waktu yang sama untuk memarkir mobilnya sebelum harus meninggalkan tempat parkir untuk memberikan kesempatan kepada pengendara lain. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem parkir yang menggunakan token atau sistem otomatis untuk memantau waktu parkir setiap kendaraan. Lalu, ada sistem antrian di bank atau loket umum lainnya. Misalnya, di sebuah bank, ketika banyak pelanggan datang untuk melakukan transaksi, mereka akan membentuk antrian. Dalam algoritma round robin, setiap pelanggan dilayani secara bergantian dengan jeda waktu tertentu. Ketika seorang pelanggan selesai dilayani, pelanggan berikutnya dalam antrian akan dipanggil untuk dilayani. Dan proses ini terus berlanjut hingga semua pelanggan dilayani. Lalu selanjutnya ada penjadwalan penggunaan fasilitas umum. Di tempat-tempat umum seperti pusat kebugaran, lapangan tenis, atau kolam renang, algoritma round robin dapat digunakan untuk mengatur penggunaan fasilitas tersebut. Setiap individu atau kelompok diberi jatah waktu yang sama untuk menggunakan fasilitas sebelum bergiliran dengan pengguna berikutnya. Dalam semua contoh ini, algoritma penjadwalan round robin digunakan untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien di tengah-tengah sejumlah peserta atau tugas yang harus diproses. Baik, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.